Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema hari ini. Kita akan berbicara mengenai respons yang tepat terambil dari Matius pasalnya yang kedua ayat 1-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama boleh untuk berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan kami ya Tuhan mengingat kembali akan kisah Natal, di mana kami boleh mengingat bagaimana Engkau yang lahir sebagai seorang bayi, Engkau yang datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menebus akan dosa-dosa kami umat-Mu manusia. Biarlah perenungan kami hari ini mengingatkan kami untuk boleh merespon dengan tepat ya Tuhan akan kehadiran Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh berkenan hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, berbicaralah dan biarlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka terlebih dahulu dari nats yang telah ditentukan, yaitu Matius pasalnya yang kedua. Saya akan membacakan beberapa ayat saja untuk saudara. Saya menghimbau saudara boleh membaca tersendiri akan nats yang telah ditentukan dan juga bacaan dari Gema untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan rangkaian kisah ini. Nah, saya membacakan dari pasal yang kedua ayat 1 sampai 5 demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Ayat 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan kita. Saudara, kelahiran Yesus Kristus tidak hanya dinantikan oleh bangsa Yahudi, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Seperti kisah yang telah kita lihat tadi, yaitu para Majus dari timur. Nubuat mengenai kelahiran Yesus Kristus telah disampaikan oleh Nabi Mikha, Nabi Yesaya, dan mungkin bangsa-bangsa lain mengetahui berbagai nubuat perjanjian lama ini melalui hubungan mereka dengan bangsa Yahudi pada masa pembuangan. Orang-orang Majus yang datang dari timur adalah para astronom yang mempelajari perbintangan. Dan kita melihat bagaimana Allah menuntun mereka dengan memakai sebuah bintang untuk menuju ke Yudea dan menyembah sang bayi Yesus Kristus. Kita melihat bahwa sikap para Majus yang meresponi firman Allah dengan ketaatan, dengan semangat ini patut diteladani. Meskipun mereka hanya mempercayai tuntunan Allah melalui sebuah bintang, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berjumpa dan menyembah sang Yesus Kristus. Mereka memberikan penghormatan dengan menyiapkan persembahan ya berupa emas, kemenyan, dan mur yang merupakan persembahan terbaik yang ditujukan bagi seorang raja. Di lain pihak, berbeda dengan para Majus, Herodes merespons firman Allah dengan tidak semestinya. Ia mempercayai perkataan orang Majus mengenai Yesus Kristus yang dikonfirmasi oleh para imam kepala dan para ahli-ahli Taurat di dalam Matius 2 ayat 4-6. Namun, ia memiliki niat yang jahat sehingga ia merespon firman Allah itu dengan tidak semestinya. Apa yang ia lakukan? Ia membohongi orang-orang Majus supaya dia dapat membunuh Yesus Kristus yang ia anggap mengancam pemerintahannya. Herodes adalah seorang raja yang kejam dan ia adalah seorang yang gila kuasa.
Ia bisa melakukan apapun untuk mempertahankan tahtanya tersebut. Ia pun meminta orang-orang Majus itu untuk memberi kabar setelah menjumpai anak itu. Namun, kita melihat tipu daya Herodes tidak mungkin berhasil karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat untuk mengatur segala sesuatu. Rencana Allah tidak mungkin bisa digagalkan oleh manusia. Sehingga melalui mimpi, Allah mengingatkan orang-orang Majus itu untuk tidak kembali menjumpai sang Herodes. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Saat kita merayakan Natal, saat ini kita dalam rangkaian Advent, bagaimana kita meresponi Yesus Kristus? Apakah kita merespon dengan memuliakan Dia dan melakukan kehendak-Nya, atau kita justru menentang kehendak-Nya yang tercantum jelas di dalam firman-Nya? Ya, kembali saya katakan, apakah kita merespon dengan memuliakan Dia dan melakukan kehendak-Nya, atau justru menentang kehendak-Nya yang sudah tercantum jelas di dalam firman-Nya? Apakah kita sudah mempersembahkan diri kepada-Nya sehingga Dia boleh dipermuliakan di dalam hidup kita? Apakah kita hidup dalam ketaatan akan firman-Nya? Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan membuat kita merenungkan dan kembali taat dan mempersembahkan hidup hanya kepada-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bagaimana kami seharusnya merespon ya Tuhan akan kedatangan Sang Bayi Kudus itu. Bagaimana kami seharusnya ingat kembali ya Tuhan dan mempersembahkan kembali hidup kami hanya untuk Tuhan. Bagaimana kami seharusnya ingat untuk taat kembali akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi sesuatu yang hidup di dalam kami dan menghidupi kami, sehingga kami boleh berjalan terus taat kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, berkati sisa hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.